Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang sholih dan sholihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Jangan lupa untuk mandi, sarapan, dan sholat duha. Nah, hari ini kita memasuki tema baru, yaitu tema 8. Kita akan belajar bahasa Indonesia tentang urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan fakta, bukan dari hasil imajinasi atau khayalan kita. Jadi, teks non-fiksi itu ditulis sebenar-benarnya, yang ada faktanya, ada datanya, dari hasil penelitian kita atau pengamatan kita. Selanjutnya, teks non-fiksi itu tersusun dari beberapa rangkaian peristiwa yang terdiri dari pengantar atau perkenalan, kemudian munculnya masalah, kemudian adanya masalah atau puncak-puncaknya masalah, dan diakhiri dengan penyelesaian masalah. Nah, contoh teks non-fiksi itu contohnya ada laporan kegiatan, sejarah, buku pelajaran, biografi, skripsi, kemudian tesis, dan sebagainya. Nah, unsur-unsur dalam cerita. Di dalam sebuah cerita itu pasti ada unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya itu apa aja? Ada judul cerita, kemudian ada tema, ada latar. Nah, latar itu terdiri dari 3. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. Dan yang keempat itu ada tokoh dan wataknya. Jadi di dalam cerita itu ada tokoh atau penokohnya. Kemudian ada watak-wataknya. Kemudian yang kelima itu ada alur. Alur itu jalannya cerita. Jadi di sebuah cerita itu alurnya ada maju atau alur mundur atau campuran. Nah, campuran itu ada alur maju dan alur mundur. Kemudian yang terakhir itu ada amanat. Nah, amanat itu pesan yang ingin disampaikan penulis atau pengarang kepada pembacanya. Nah, tadi udah Butia jelaskan ya, kalau latar itu ada 3. Ada latar waktu, tempat, dan suasana. Untuk latar waktu itu contohnya, misal di sebuah cerita itu ada waktu, disebutkan waktu pada pagi hari, pada malam hari, siang hari, dan sebagainya. Kemudian untuk latar tempat itu, di sebuah cerita nanti disebutkan di suatu desa, Banguntapan, atau di rumah, atau di masjid, di dapur, dan sebagainya. Kemudian latar suasana. Di dalam cerita itu ada suasana gembira, atau sedih, atau bahagia. Nah, untuk urutan peristiwa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada urutan peristiwa berdasarkan waktu. Yang kedua itu berdasarkan sebab akibat. Dan yang ketiga itu berdasarkan tema teks. Nah, yang pertama itu urutan peristiwa berdasarkan waktu yang ditandai dengan kata-kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, untuk yang kedua itu urutan peristiwa berdasarkan sebab akibat yang ditandai dengan kata-kata sehingga, karena, sebab, oleh sebab itu, oleh karena itu. Dan yang ketiga urutan peristiwa berdasarkan tema teks. Nah, ini adalah contoh urutan peristiwa berdasarkan waktu. Butia bacakan contohnya. Supaya proses belajar mengajar lebih menyenangkan, Bu Aisyah selalu melemparkan pertanyaan kepada anak-anak. Setelah itu, beliau selalu memberikan hadiah kepada mereka yang berhasil menjawab. Nah, di sini itu ditandai dengan kata-kata setelah itu. Tadi setelah itu termasuk berdasarkan waktu. Selain setelah itu tadi ada oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya. Kemudian untuk contoh urutan peristiwa berdasarkan sebab akibat. Nah, contohnya Fatimah tidak mengerjakan PR, sehingga Fatimah mendapat teguran dari bu guru. Yang kedua, tim sepak bola kelas 5 meraih juara pertama, karena mereka sangat giat berlatih. Nah, untuk contoh yang pertama itu ada kata sehingga. Dan yang contoh kedua itu ada kata karena. Nah, ini termasuk urutan sebab akibat. Nah, tadi di unsur-unsur dalam cerita ada
amanat. Nah, di dalam amanat itu juga ada saran. Saran itu apa? Pendapat atau anjuran yang selalu dipertimbangkan. Jadi, masukan. Saran itu masukan dari orang lain untuk cerita itu. Kemudian, tanggapan. Tanggapan itu adalah komentar terhadap sesuatu yang dilihat atau dibaca atau didengar. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Tia untuk urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap belajar dan tetap semangat. Jaga kesehatan juga ya. Bu Tia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.